sudah bergabung di depan layar kaca Anda. Tentunya saya Kak Ros sudah siap juga untuk menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Hari ini selain Daniel di pojok sana yang menemani kita, sudah ada Bang Hotman Paris Hutapea, sarjana hukum. Apa kabar Bang? Bang Hotman, tentu saja kita akan tanya seputar kasus yang sedang ramai yang ditangani oleh beliau, yaitu mengenai kasus laporan dugaan KDRT di mana Ferry Irawan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, itu yang akan kita bahas di pojokan. Berita-berita yang menjadi perhatian kita, baik data dari dunia nyata maupun dari dunia baik. Oke, ini artikelnya ya, resmi ditahan. Begini penampakan. Jadi kemarin hari Senin kan datang dimintai keterangannya, sudah didampingi oleh kuasa hukum dan langsung ditetapkan juga sebagai tersangka kan. Bajunya warnanya biru ya, beda ya. Ini karena katanya tiap-tiap Polres itu beda memang seragamnya gitu. Kalau ini biru tentu saja tahanan ya. Dan yang menarik juga ada video lagi yang Ferry Irawan memberikan statementnya gitu ya. Salah satunya adalah surat Ferry untuk Vena dan juga ada himbauan untuk ke semua pihak gitu. Apa himbauannya? Coba kita dengarkan. Oke, baiklah. Ya tadi setiap rumah tangga itu ada persoalan gitu ya. Setiap persoalan rumah tangga tidak untuk dipanas-panasin. Ini juga untuk informasi ke semuanya gitu ya. Kalau yang namanya ada kekerasan dalam rumah tangga itu sudah ada undang-undangnya untuk melindungi korban. Dan itu bukan lagi masalah rumah tangga yang ditutup-tutupi, tetapi itu adalah masalah yang punya konsekuensi hukum. Gitu ya Bang ya? Benar. Benar sekali gitu. Coba kita lihat komentar netizen seperti apa terhadap tadi komentar statementnya. Bukannya kasihan liatnya, malah pengen ketawa katanya gitu. Terus yang berikutnya, ini komen dari itu, dari ini komen dari mana sih nih? Komen yang mana nih? Komen terhadap apa nih? Lupa tetes mata, Atala bilang nangis gak ada air matanya. Oh, ini komen terhadap videonya itu kemarin, video permintaan maaf ya. Yang berikutnya ada lagi, maaf aku ngakak ekspresi wajahnya. Gitu. Jadi kemarin juga sempat viral gitu ya. Ada video permintaan maaf dari Ferry Irawan gitu kan, yang ditunjukkan gitu dan itu yang diceritakan oleh Feral dan Atala ya, lucu aja karena nggak ada air matanya gitu. Ada komentar netizen lagi nggak? Nggak ada. Oh ini. Feral yang jago acting pasti udah paham banget nih orang lagi ngapain katanya gitu. Jadi banyak yang berkomentar bahwa ekspresi penyesalannya Ferry itu hanyalah acting semata begitu ya. Nah kemarin juga yang sempat kita bahas juga adalah pernyataan Ferry Irawan, mungkin salah satu bagian dari keterangan ke pihak kepolisian yang mengatakan pada saat kejadian itu Vena Melinda memukuli dirinya sendiri. Apa komentar kuasa hukumnya Vena Melinda? Kita lihat dulu profil Bang Hotman berikut ini. Hotman Paris Hutapea, pengacara kelahiran 1959 ini kerap menangani kasus-kasus besar dari selebritis, salah satunya kasus KDRT Vena Melinda yang melaporkan Ferry Irawan pada 8 Januari kemarin karena mengalami pendarahan di hidung dan pergeseran tulang rusuk serta mengaku sudah 3 bulan di KDRT. Pria yang kerap berhadapan dengan Hotma Sitompul dalam beberapa kasus sejak 2006, salah satunya menjadi kuasa hukum Desiree Tarigan saat bercerai dengan Hotma ini kemarin mempertanyakan keberadaan Hotma yang tidak terlihat mendampingi saat Ferry Irawan resmi ditahan. Sebelumnya ia juga diduga menyindir Hotma karena menyebut pengacara dan klien sama-sama berpengalaman dalam perceraian. Hotman yang menikah dengan Agustiana Marbun sejak 1989 dan dikaruniai 3 anak ini, September lalu anak bungsunya Fritz Hutapea resmi bertunangan. Benarkah Hotman Paris pansos? Dan bagaimana tanggapannya setelah dituding menghambat perdamaian? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita sudah bersama dengan kuasa hukum Vena Melinda yaitu Bang Hotman Paris. Bang, kita mau tanya komentarnya Bang Hotman. Ini ada video kemarin keterangannya Ferry Irawan ya di Polda begitu. Yang mengatakan bahwa pada saat kejadian itu memang terjadi percekcokan yang hebat sekali. Dan Vena Melinda memukuli dirinya sendiri dan dia menenangkan, sempat diletakkan di tempat tidur begitu ya. Terus Vena sempat mengangkat kepalanya, mengeluarkan cacian gitu ya. Terus kemudian sesudah itu pas ditenangkan dia mengaku, kata Ferry mengaku, Vena mengaku bahwa hidungnya patah. Coba kita lihat lengkapnya berikut ini. Ada komentar Bang dari kuasa hukumnya Vena Melinda. Di BAP pertama waktu dia masih sebagai terlapor sebelum jadi tersangka, ini Ferry mengakui bahwa memang darah itu karena dia punya jidat ditekan kepada hidungnya. Jadi dan itu dia tanda tangani. Ya, jadi di BAP pertama diakui tuduhannya daripada si Vena itu. Sesudah jadi tersangka, sesudah ada pengacara jadi berubah.
Dan lagi pula mana ada sih orang mukul-mukul kepalanya berdarah, bagaimana sih? Kan pasti ada bekasnya, tapi kalau ditekan begitu, dia kan jago silat gitu kan. Makanya darah begitu banyak. Dan juga perdebatan waktu di kamar hotel itu yang petugas datang segala macam, mereka bertengkar habis. Kelihatan sekali bahwa memang itu adalah perbuatan dia. Jadi ceritanya adalah mereka dalam perjalanan dari Jakarta menuju Kediri naik mobil. Di dalam mobil si cowok ini sudah minta sama maminya yang cantik. Ntar malam kita pacaran ya, Mak. Arti pacaran itu artinya hubungan intim. Iya, pacaran udah. Ya, sebutnya pacaran gitu. Ya orang nggak ngerti dong. Ya nggak apa-apa, ya, mereka udah ngerti, udah gede semuanya. Terus ya si Pena ini kan capek. Ya capek, jadi malam-malamnya itu ditolak. Ternyata emosi dia. Bukan nggak langsung emosi, ya mungkin dia nggak bisa tidur. Jam 3 pagi, ya biasa kan kalau istri kita di samping berusaha lagi untuk dicopot itu apa itu. Ya itulah gitu. Apalah ya. Ada usaha gitu ya. Dicopot gitulah. Terus sama si Pena ditarik lagi, ditutup lagi, mau dibuka ditutup lagi gitu loh. Terjadi begitu Itu, jadi berantemnya dari sejak 3 pagi. Ya itu, dari mulai sore sudah debat, dari mulai karena sorenya ditolak kan sudah mulai nggak suka gitu kan. Akhirnya gara-gara ditolak begitu, mulailah si cowok ini kirim-kirim WA jam subuh. Lu dulu juga kau wanita begini dikirimlah foto-foto dia yang lagi seksi zaman masih iya. Padahal dalam satu kamar WA-WAan. Iya, dia kan dulu kan itu begitu. Kenapa kau sekarang ya biasalah kan? Ya dulu kau sebelum begitulah. Dulu kau ya begitu ya. Pakaian kamu saya dikirimlah foto-foto zaman dulu, ya kan? Akhirnya sesudah si Pena bangun, dilihatlah semua WA ini, mulailah terjadi perdebatan, pertengkaran. Akhirnya langsung saya sudah berdebat keras, si Pena itu didorong ke tempat tidur, ditindih tahu nggak sih? Iya. Ditindih, dinaikin di atas, di tangannya diginiin, ya kan? Baru diginiin kan? Ditekan. Sehingga darah. Disitulah darah itu keluar. Pecah pembuluh darah. Jadi dia pecahlah pembuluh darah di dalam. Jadi kalau dipukul-pukulin kan nggak masuk di akal. Kalau dipukul-pukulin masa gimana logikanya? Bahkan gitu itu ada juga laporan bahwa tulang rusuknya ada fracture. Jadi rupanya selama 3 bulan ini Pena itu sudah mulai benar-benar frustasi. Lu bayangin nggak sih kalau mau keluar minta uang Grab 150.000, mau beli pulsa minta 250.000, terus harus bayar utangnya dia ke Shopee, ya ada utang cash gitu loh. Si Pena harus bayar 5 juta tiap bulan. Coba gimana kalau suami kau begitu coba? Ya mulailah terus-terusan begitu kan, sehingga dan mulailah si cowok ini cemburu karena si Pena mulai ikut partai politik. Ya mulailah ketemu dengan orang-orang ganteng kayak gue gitu loh kan. Ya mulailah cemburu, ya kan. Mulailah datang tokoh-tokoh politik. Udah tahu sendiri dong, tokoh politik memang agak rada bahaya. Memang kita aja kalau pacar kita masuk partai politik bahaya loh. Mulailah cemburu, seringlah terjadi pertengkaran. Kata si Pena di BAP, kalau mereka ribut begitu ya suka nggak dipukuli, tapi di fitting kayak jago silat gitu. Tapi ininya itu rusuknya itu sakit gitu loh. Ditekan, makanya terjadi fracture. Jadi itulah yang kemudian diperiksa secara medis, memang benar sudah terjadi retak di rusuknya, di samping ada visum mengenai yang hidungnya itu, darahnya itu. Jadi kemarin laporan itu bukan cuma kejadian pada saat di Kediri ya, tapi juga 3 bulan terakhir itu. Ya, sudah dilaporkan semua, jadi 2 laporannya. Satu, kekerasan berat fisik, pasal 44 ayat 1 Undang-Undang KDRT, 5 tahun ancaman hukumnya, dan kekerasan psikis juga. Ya, karena dia sudah stres selama ini gitu loh. Bang, itu kan kalau kita lihat di foto kan sempat pada saat di Polda itu sempat dipertemukan gitu Vena dan Ferry. Yang pertama iya, jadi waktu itu si Ferry katanya minta ketemu terus. Waktu sebelum saya ikut ya, itu pengakuan Vena nih. Akhirnya Vena mau ketemu, tapi Vena nanya 3 hal dan dia tanya semua. Lu akui nggak ini? Lu akui nggak ini? Ini semua diakui secara lisan di hadapan para penyidik diakui. Dan kemudian juga dalam BAP pertama sebelum tersangka diakui. Oh sekarang berubah lagi, aduh kumaha tuh. Oke, baiklah. Bang, ini kan Abang sebagai kuasa hukum kan memang gayanya memang sudah khas gitu ya, Bang Hotman gitu ya.
Artinya banyak statementnya yang memang kontroversial. Kalau buat kita jadi memang memicu orang. Kontroversial tapi substansinya benar. Nggak pernah saya ngomong ngaco. Enggak. Apa tanggapan Bang Hotman? Ya terkait tadi juga tuh statementnya Ferry yang mengatakan bahwa ini masalah rumah tangga nih. Masalah rumah tangga seyogianya diselesaikan secara kekeluargaan gitu. Jangan ada pihak-pihak lain yang membuat semakin keruh gitu. Kalau masalah rumah tangga sudah berdarah-darah, undang-undang mengatakan kan boleh diadukan ke polisi, itu udah penganiayaan berat. Giliran dia, kenapa dulu waktu ditolak hubungan intim tidak diselesaikan baik-baik? Bilang, halo sayang, gitu. Tadi bikin dirayu lah. Kenapa nggak diselesaikan secara baik-baik? Kenapa diselesaikan dengan kekerasan? Kenapa gitu diselesaikan dengan kekerasan? Udahlah, hadapilah proses hukumnya. Ya. Mantap nih jawabannya Bang Hotman. Iya. Kita mencoba juga kalau Vena, terakhir Bang Hotman ketemu kemarin masih ketemu ya sama? Iya, kemarin masih ketemu. Kemarin ya? Kemarin ya? Ya di acara TV sini juga ya. Kondisinya seperti apa sekarang ini? Ya enggak, masih lemas, masih nggak bisa tidur. Ya biasalah, pertama baru sadar bahwa dia telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Yaitu? Ya itu tadi. Kenapa akhirnya memang dia sudah semua menasihati jangan nikah sama ini orang, karena memang tidak pada waktu itu semua udah tahu, dan ini dia udah, kalau nggak salah dia udah yang dikawinin yang keempat. Iya, yang keempat. Iya kan? Keempat, ya. Iya, udah yang keempat itu loh. Sama itu ada pengacara yang suka nyindir gua juga, itu orang Batak itu yang selalu bilang seolah-olah saya tidak mendukung perdamaian, bahwa ternyata itu siapa itu? Itu ada pengacara suka nyindir saya di Instagramnya. Itu Hotman Sitompul. Oh iya. Dia itu rekor tertinggi dalam sejarah orang Batak. Dia udah 3 kali cerai. Oke. Yang pertama nikah cerai, yang kedua nikah cerai, yang ketiga nikah cerai. Kalau sampai 3 istri dicerai, bayangkan sebelum cerai itu kan berarti rumah tangga itu pasti pertengkaran kan? Itu mungkin berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun bertengkar dulu kan baru cerai. Jadi kalau sampai 3, berapa tahun itu suasana di rumahnya? Ya jadi Hotman Sitompul jangan nyindir gua terus. Kau sudah berdamai nggak sama istri-istrimu sebelum bilang gua anti perdamaian, oke? Bang, kok tahu kalau abang yang disindir? Apa? Ya siap, itu bermula dari kasus Rizky Bilar. Oh. Ya. Jadi waktu kasus Rizky Bilar itu kan banyak orang menyarankan agar saya membela istrinya. Yeah. Akhirnya dari tim sana ngasih tahu ke saya, ini sudah mau berdamai, sudah ada kesepakatan dari Mekah bahwa begitu tiba si Lesti ya, akan berdamai, akan dicabut. Jadi itu dicabut perdamaian bukan karena Hotman Sitompul, tapi begitu sudah tahu begitu datanglah Hotman Sitompul itu dengan gaya lengkap seolah-olah pahlawan perdamaian. Padahal aku udah tahu sebelumnya bahwa itu sudah akan dicabut. Langsung juga dia nyindir gua katanya. You see, seolah-olah dia lah yang bikin. Ya kalau memang kau jaga perdamaian, damailah sama keluarga kamu, istrimu 1, 2, 3. Yang pertama cerai, yang kedua cerai, yang ketiga cerai. Sama anak yang pertama, anak dari istri pertama, kau udah berdamai belum? Kalau gua sama istriku, ini utang ini dari si gua ini, istri gua yang bikin tadi pagi. Duh, serapan gue juga. Ini matching karirnya ini istri gue yang bikin. Oke, baik. Dan ruko-ruko saya Kelapa Gading sepertiga atas nama istri gue. Kamu kasih apa sama istrimu? Ini nyindir gue lagi perdamaian. Kalau abang sendiri setuju nggak kalau seandainya nih tiba-tiba dalam kasus Vena Melia dan Ferry ini ada wacana untuk berdamai, abang setuju nggak? Kalau kliennya setuju, pengacara mana berhak melarang? Itu loh, intinya kan di pengacaranya. Bukan, intinya di kliennya. Jadi nggak ada kaitan ke gue. Lagi pula, gue nggak cari duit dengan cara begini, Hotman Sitompul. Gue udah kaya raya, jauh lebih kaya dari kamu. Jadi cari apa abang ini? Saya kan Hotman 911 udah dalam 6 bulan ini sudah begitu banyak kasus yang melanggar hak asasi. Saya bela. Terakhir di Lahat yang anak cewek muda diperkosa 3 orang. Itu jaksanya sudah dicopot, saya sudah viral di Instagram gua. Santri di Gontor. Iya, jadi Bang Hotman menggunakan platform dan pengaruhnya di sosial media ini juga memberikan. Sampai jaksa sudah pada dicopot. Benar-benar saya mudi itu. Saya cari uang dari para konglomerat, itu semua udah tahu, itu bukan rahasia umum. Kalau yang ini adalah hal-hal untuk kemanusiaan begitu. Tanya aja Vena. Ya, baik. Paling dia bilang nanti gua ganti ongkos transportasi kamu ya, katanya. Waktu itu saya udah mau ODW terbang mau ke Bali untuk berdansa di klub saya yang sangat mahal. Gua mau ajak Hotman ke situ biar tahu rasanya jadi orang kaya. Is my life gitu. Oke.
Oke, kita mencoba menghubungi Vena Melinda ya. Tadi tanya seperti apa sih sekarang kondisinya gitu. Sudah terhubung dengan Vena Melinda? Udah. Hai Vena. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya boleh dikeraskan di floor? Vena bisa mendengar suaraku ya Vena? Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah jelas. Vena, aku turut prihatin atas apa yang kamu alami dan turut memberikan semangat buat kamu gitu ya untuk bisa melalui ini dengan tabah, dengan kekuatan. Semoga kamu bisa melalui ini dengan badai ini dengan baik, tetap sehat jasmani maupun rohani dan bisa menjadi inspirasi juga buat yang lain gitu. Vena, kalau boleh kamu menceritakan apa sekarang ini seperti apa kondisimu, tantangan emosional apa yang kamu hadapi? Alhamdulillah makin dekat sama Allah ya. Karena yang aku rasakan tanggal 4 Januari aku tuh bisa lolos dari maut, dari orang yang paling aku percaya, paling aku cintai, paling aku bela-belain dari siapapun, paling aku harapkan. Kalau aku bisa nanti menjadi perempuan yang soleha, istiqomah, salah satunya dengan nikah, punya imam yang baik, membimbing aku di jalan Allah. Tapi kalau ternyata kejadiannya seperti ini, aku yakin Allah itu punya makna yang dalam banget. Artinya aku harus berjuang untuk semua perempuan yang mengalami hal seperti aku, korban KDRT, yang gak pernah expect kapan itu terjadi sama diri kita, oleh siapa, bagaimana caranya. Tapi faktanya, aku mengalami itu sendiri dan aku bahagia aku bisa sampai di titik ini, berani buat visum sendiri di tengah ketakutan, kesakitan, kebingungan. Aku tetap fight. Aku bisa bikin BAP sendiri di Kapolresta Kediri. Aku juga mengucapkan terima kasih buat semua penyidik dan juga poluan yang ada di sana, khususnya Mbak Neni yang dari awal aku nggak tahu siapa dia. Tapi dialah yang mengiringi aku pulang aku di rumah sakit sambil nunggu visum. Aku teriak-teriak sendiri. Aku nyesel. Yang pertama aku rasain aku menikah dengan orang seperti itu. Aku nggak mau dengerin mamaku, nggak mau dengerin papaku, anak-anakku terutama sekarang. Coba tanya Ibu Vena, benar nggak kalau suamimu itu mau keluar minta uang pulsa 250.000, minta Grab 150.000, benar nggak sih Bu Vena? Sebenarnya jujur Bang, kalau masalah uang aku komit dari awal. Ya, ini hanya untuk mengatakan dia kan mengaku tadi seolah-olah sebagai kepala keluarga damaikan, tapi dia sendiri tanggung jawabnya laksanain nggak? Benar nggak 150.000 uang pulsa 250? Benar? Itu benar Bang. Ya itu benar, kalau kau saya kasih Lamborghini tahu? Iya, oke Bang. Itu Mbak Vena. Satu komitmen. Itu Iya. sebagai satu komitmen aku karena aku mengharap kalau aku sudah komit tidak menutup secara finansial. Oke. Tolong sayangi aku, tolong bikin aku happy dengan kehidupan aku dengan cara kita sama-sama cari pulang dari ini. Jadi aku nggak pernah masalah masalah materi demi Oke. Allah. Baik. Yang aku sekarang perjuangkan adalah bagaimana aku bisa mendapatkan keadilan kalau orang yang ditetapkan melakukan KDRT dan akhirnya mengakibatkan seperti yang terjadi tanggal 8 dan sampai saat ini dia pengakuannya nembak. Jujur aku malahan di sini tidak akan putus asa untuk berjuang. Aku akan terus mencari keadilan aku, tidak membuat aku surut mentalnya. Meskipun sebetulnya korban KDRT itu harusnya diterapi. Iya. Tapi aku tidak terapi, karena aku tidak sempat terapi. Aku ngadu sama Allah barusan, aku sholat, aku ngadu sama beri saya petunjuk dan hidayahmu untuk menghadapi orang yang tidak punya konsistensi dalam berbicara. Vena. Mungkin Mbak Hotman punya kan video di mana dia minta maaf. Jadi kalau dia sudah minta maaf tapi dia tidak mengakui perbuatannya, buat apa dia buat video begitu banyak kepada saya? Begitu banyak video permintaan maaf kepada orang tua saya, anak-anak saya. Kalau dia merasa dia tidak salah,
Baik, Vena. Jadi itu tidak konsisten. Okay. Vena, apa ini kan banyak korban KDRT dengan berbagai pertimbangannya gitu. Kamu tadi cerita pada saat kamu melaporkan, kamu nggak tahu kamu bisa di tengah kebingungan, kesedihan, kemarahan, ketakutan, tapi kamu berani terus maju. Kalau kamu bisa menceritakan apa sebetulnya yang ada di kepala kamu, yang kamu pikirkan, yang membuat kamu terus maju walaupun kamu punya ketakutan, kebingungan, dan segala macam perasaan yang berkecamuk pada saat itu. Saya udah ulangi dimanapun saya berada. Momentumnya adalah pada saat saya berjalan karena udara saya pecah kali tekan sedemikian kuat oleh jetnya ya. Jadi saya tidak pernah saya dipukul karena apa yang saya rasakan adalah kekerasan terstruktur. Kena dia keting saya, terus dia keting saya sakitan saya dan terus saya ingat terstruktur mana. Ya. Memang tidak sebagai konten tidak menghasilkan orang bekas tetapi tulangnya hancur. Saya nggak tahu apa analogi itu, tapi dia tahu bagaimana menyakiti orang tanpa membiarkan bekas atau membekap saya. Sampai saya nggak bisa napas, sampai saya bilang nggak bisa napas, baru dia lepas. Dan yang terjadi tanggal kemarin adalah dia tidak menyangka bahwa tekanan di dahi dia kepada angka hidung saya yang begitu kuat, di mana tangan saya dibekap, badan saya ditinggi, sehingga saya nggak bisa ngapa-ngapain kecuali pasrah, dan kepala saya dikunci oleh dahinya dan di squeeze, ditekan begitu keras. Kalau mau dihitung 1 itu dari yang paling ringan keras sampai saya tuh ngeliat langit-langit aja udah berat, saking sakitnya. Saya sampai teriak, tolong ini patah, ini Abi patah begitu. Dia tahu saya mau patah, makanya dia kan antisipasi. Dia langsung lepas, dan begitu saya berdiri itu darah ngocor karena pembuluh darahnya pecah, karena di sekitar sini semua adalah saraf yang rawan. Jadi kesadaran bahwa ini sudah membahayakan nyawa begitu ya, itu momentum. Ada bukti kan? Ya. Kalau nggak ada darah mungkin selama ini sudah bingung mau bikin visum di mana, karena bikin visum kan butuh keberanian dan butuh kepastian hati, apakah saya siap menceraikan. Yang terjadi adalah kita kan butuh kepastian, benar saya siap cerai kalau saya visum. Itu yang membuat saya saat saya berdarah itu sudah qadarullah. Selama ini dia bisa memanipulasi orang dan berbohong. Kalau sudah ada darah, dia mau ngelap dari mana? Makanya dia langsung mau ngelas dari mana? Makanya dia langsung pengen ngelap. Kalau pertama yang dia lakukan adalah kan ngelap. Sini sayang saya lap, saya gagal, saya tidak mau dilap. Ini saya mau lapor sama saya ambil handphone. Kemudian direbut, saya ambil telepon hotel, mau telepon. Diambil lagi, kemudian kenapa saya bisa loncat seperti ijan, tapi saya diingatkan sama Allah. Saya bisa lari sekencang-kencangnya, saya minta tolong, tapi nggak ada yang dengar karena hari itu hari Minggu, mungkin sebelah pada sarapan dan di depan itu ada acara senam yang musiknya kenceng banget. Tapi di depan lift saya ketemu sama janitor, makanya saya bilang, Mbak tolong panggil polisi, kayak ini disakitin suami saya. Makanya si mbaknya mau ngedeket, tapi begitu mau ngedeket, sama Ferry disuruh ngejauh. Itu ada di CCTV, kan kelihatan di CCTV. Makanya begitu saya bilang, Mbak, saya kepikiran saya harus ambil handphone. Akhirnya saya lari lagi. Saya ambil handphone saya, kemudian dia lebih beringas lagi. Dia ambil handphone saya didorong ke ujung tenda. Disitulah saya merasa inilah saya selesai. Karena dia lebih beringas. Dan di saat itu juga saya kemudian tiba-tiba bisa menatap matanya. Saya punya pikiran, saya bilang, Ferry, jangan bunuh saya. Ingat, kamu punya ibu perempuan, kamu punya adik. Di saat itulah, tapi saya mau ibu, dia berubah, matanya berubah, dan dia seperti tersadar. Baru saya ambil HP, saya pencet siapapun yang angkat. Karena pada saat perebut itu ada kok saya udah visunya di dulu. Itu saya fight banget, itu saya pencet siapapun, gak ada yang angkat. Adik saya, bapak saya, gak ada yang angkat. Tapi yang terakhir itu setelah saya ingatkan dia keberadaan ibunya dalam hidupnya, dan saya juga kuat. Di saat itu dia please, dia nggak ngerasa, saya ambil kesempatan itu, saya telepon, dan yang ngangkat adalah ketua di DPD Partai Ayah. Dan saya kepencet video call, qadarullah video call saya kira. Sehingga live dia melihat saya darah mati keluar. Orang itu kaget, Mas Didi namanya. Boleh ditanya, dia saksi pertama yang melihat saya bekerja. Kemudian Mas Didi dirasa kecelakaan. Saya bilang, enggak Mas, saya tuh kayaknya patah kan. Saya patah. Kan darahnya nggak berhenti.
Kemudian saya bilang, panggil polisi mas, panggil, jangan Ya. ditutup. Ya. Nah, karena saya sudah bisa berhubungan sama orang, Ya. jadi nggak berani menutup. Baik. Sampai datanglah itu janitor dengan satpam. Ya. Begitu Baik. satpam hotelnya, Ferry, Ya. Pak Ferry ada. Baik. Kemudian Ferry, saya kan lihat karena saya di sebelah dia di situ, saya lihat Ya. dia menyiapkan dirinya dengan muka innocent. Kemudian dia bilang saya nggak tahu. Nggak tahu Dan apa-apa. saya, disitulah momentum. Karena sebagai istri saya melihat ini bukan imam saya. Ya. Karena kalau imam kami ini akan bersakitan, apalagi menghalang-halangi. Baik. Istrinya minta Baik. tolong. Kalau perlu dialah yang nggak bawa saya ke Betul. dokter. Tapi kalau ini mau ngapus darah, Baik. saya dibiarkan untuk sedih, tidak dibiarkan untuk minta tolong. Dan Yang tidak satu. mengakui kesalahannya. Yang kedua, Iya. saya masih nunggu polisi. Iya. Apakah mau kepada polisi? Ya. Dan ternyata kanitnya datang bersama dengan ketua DPD tadi. Iya. Pada saat polisinya itu Pak Ya. Yanuar, kanit, datang. Atau Intel sebenarnya Iya. tahu ya. Iya. Dan tanya, Iya. Pak Ferry, ada Ya. apa? Iya. Dan dia sama dengan persiapan muka yang dia sudah sekarang. Jawabannya adalah nggak tahu. Nggak tahu apa-apa. Nah, disitulah sudah cukup 2 kali saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri bahwa ini bukan imam saya. Baik. Dia berbohong. Buat saya cukup. Saya sudah hampir mati. Ya. Apakah saya serahkan lagi nyawa anak saya punya perempuan, Fania, saya serahkan semua anak-anak saya kepada imam yang tidak bisa konsisten dalam berbicara, tidak bisa berbicara benar dan tidak benar. Baik. Baik. Disitulah saya pas ditanya sama Pak Yanuar, Ibu, ini ranah keluarga. Apakah mau damai atau bagaimana? Sama polisi. Ya. Sekali lagi, kalau ini KDRT Ya. adalah ranah privasi, Baik. tapi tidak menjadi privasi Baik. di Ya. saat suami Ya. memperlakukan istri dengan kekerasan fisik yang mengakibatkan luka. Ya. Ya. Dan itu traumanya luar biasa. Baik. Ya. Karena buat saya bisa selamat. Ya. Itu sudah qadarullah dari Allah. Baik. Kalau saya nggak selamat, Ya. siapa yang bisa mengungkap ini? Betul. Mungkin dia bisa bikin alibi seperti yang dia Baik. bisa loh. Telepon bapak saya, ibu saya, dia bilang, pada di TKP, ini masih di TKP, masih ada darah, Hah? masih saya berdarah-darah, belum Hah? divisum. Iya, dia bilang? bisa telepon bapak saya, dia bilang gini, Papa, Pena mukul-mukul dipindah ke tembok, makanya berdarah-darah. Baik. Dia bisa bikin alibi gitu, bisa kalau saya pingsan, bisa bayangkan mungkin dia benar bikin alibi begitu. Apa saya nggak takut? Ya. Karena saya bisa bicara lebih lantang, karena saya merasa tenang. Dia sudah ditahan. Saya berterima kasih kepada Bapak Kapolda, Baik. pada seluruh penyidik yang secara profesional. Saya tidak menyangka. Memang KDRT tidak perlu saksi banyak. Karena dalam Undang-Undang KDRT pasal 55, bukti KDRT cukup 2, yaitu saksi saya sendiri sebagai korban. Dan Kedua adalah alat bukti. itu ada Visum, semua. CCTV, Bronson, di mana Ya. saya selama ini di pintu-pintu yang saya nggak pernah berani visum. Itu tulang rusuk saya tuh retak. Ya. Kemudian ini ada keretakan tapi mungkin tidak berarti, tapi yang paling bikin darah bertanya adalah yang begitu kuat dari pembuluh Tekan. darah yang pecah. Pecah. Baik. Baik, Vena. Jadi kalau kita menyimpulkan, Ya. kalau antara saksi dengan alat bukti sudah sesuai, tidak mungkin Polda Jatim mengeluarkan tersangka lalu Langsung ditahan. Kenapa saya bisa bicara? Karena saya merasa alhamdulillah. Baik. Oke. Baik. Baik. Baik, Vena, kita akan sambung lagi setelah yang berikut ini. Tetap di Rumpi.